Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, kembali bertemu dengan saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat, kaya raya, bahagia. Atau saya sehat, saya kaya raya, saya bahagia. Jangan lupa selalu mindsetkan, kata-katakan seperti itu, karena kata-kata adalah doa ya, dan itu masuk ke alam bawah sadar. Oke teman-teman, jangan lupa ya subscribe ya teman-teman, dan kalau video saya ini bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya, ke tetangganya, atau kemanapun, ke sosmednya teman-teman. Dan jangan lupa like, dan jangan lupa juga komen ya teman-teman. Mungkin ada ide, kreativitas, atau kepengen bahas apa, nanti bisa saya ulas ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bahwa menjadi seorang pemuka agama itu sebenarnya harus bagaimana sih gitu loh ya. Kalau kita melihat akhir-akhir ini ya teman-teman ya, akhir-akhir ini itu banyak fenomena-fenomena gitu ya, fenomena-fenomena yang dibuat gaduh, dibuat viral di Indonesia ini ya kan, oleh para pemuka-pemuka agama itu. Harusnya teman-teman ini bagaimana toh mengikuti orang-orang yang dijadikan seorang panutan itu harus seperti apa. Dan kalau teman-teman menjadi seorang pemuka agama harusnya paham ilmu apa, kan gitu ya. Barusan kemarin juga kan gitu kan, ada viral gitu kan ya, yang penjual es teh gitu kan ya, kan seperti itu ya. Terus ada lagi viral ya, viral lagi tentang apa ya, Ba'alawi ya, tentang Habib itu kan gitu, atau yang lain gitu kan, ustadz atau pemuka agama yang lain. Nah harusnya ya teman-teman, harusnya menjadi seorang pemuka agama itu tidak hanya pintar, tidak hanya paham hanya agama saja dan kitab sucinya ya. Di sini harus paham spiritual, ilmu hidup gitu ya, dan paham yang namanya kitab suci. Itu ada dua macam teman-teman ya, ada kitab suci ainiyah dan ada kitab suci kauniyah. Dulu di beberapa video saya saya menjelaskan tentang syairnya Gus Dur juga sudah saya jelaskan bahwa Gus Dur pernah ngomongin bahwa Al-Quran Qadim ya kan, tanpa tinulis iso diwoco. Itu sebenarnya yang disampaikan Gus Dur itu adalah kitab suci kauniyah. Di situ kan disebutkan Al-Quran itu Qadim ya kan, kitab suci itu sudah terdahulu, tanpa tinulis, tidak ada tulisannya, siso diwoco, bisa dibaca. Tapi kenyataannya, faktanya hari ini teman-teman ya, mohon maaf, yang jadi idola, yang jadi panutan masyarakat teman-teman adalah orang-orang yang pemuka agamanya hanya memahami kepintar dalam keagamaan saja ya, pintar pada satu kitab suci saja, yaitu kitab suci ainiyah. Kitab suci ainiyah itu apa sih mas? Kitab suci yang dia berbentuk ya kan, berbentuk jadi ada tulisannya dan bisa dibaca gitu loh. Itu kitab suci ainiyah. Ainiyah berasal dari kata ain, ainun. Ainun itu mata. Berarti kitab suci yang bisa dilihat oleh mata. Kalau teman-teman ya apa namanya mengikuti seperti itu, coba di akhir-akhir ini ya kan, diidolakan, bahkan apa namanya menyewa untuk ceramah yang harganya puluhan juta sampai ratusan juta, tapi ujung-ujungnya endingnya mereka gimana? Becek ketitik Allah ketoro, kelakuannya seperti apa, sikap sifatnya seperti apa, semuanya kelihatan kan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena beliau hanya memahami satu kitab suci saja, yaitu kitab ainiyah saja, kitab yang bisa dilihat. Padahal kitab suci itu ada dua macam. Yang satu kitab kauniyah, kitab suci yang tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Apa itu? Yaitu kitab kehidupan, yaitu kitab semesta
kan gitu, seperti itu. Kalau kita memahami, mohon maaf sekali, kalau kita memahami misalkan nih di surat Al-Baqarah ayat 115, kalau kita memahami secara kauniyah ayat-ayat itu, kita nggak akan berani merendahkan orang lain sampai bilang mohon maaf, bilang kata-kata negatif, mohon maaf, cok, misalkan goblok lo, misalkan, dan lain-lain. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada yang menghidupi. Nah, yang menghidupi kita itu siapa? Ya tentunya Sang Tuhan. Juga sudah disebutkan di surat Qaf, ya kan? Tuhan tidak lebih jauh dari urat nadi kita. Kalau Tuhan tidak lebih jauh dari urat nadi kita, lah urat nadi kita itu nempel. Terus Tuhan di mana? Kok kita berani langsung merendahkan orang, kan gitu? Kalau ada model-model pemuka agama seperti ini, kenapa kok Anda menjadi panutan Anda? Apa Anda nggak takut hukum karmanya mengikuti orang-orang model seperti ini, kan gitu kan? Harusnya apa? Harusnya Anda mengikuti orang-orang yang paham kitab suci, baik ainiyah maupun kauniyah. Kauniyah itu kitabnya apa? Kitab semesta, kitab kehidupan, ya kan? Kitab teles kalau di dalam basa Jawa. Gak ono tulisannya tapi bisa dibaca. Dan orang-orang yang seperti ini, yang model seperti ini biasanya nggak kelihatan, teman-teman. Makanya di zaman saya pernah dibilangi oleh guru saya, John, nanti tahun sekian itu banyak orang-orang yang, mohon maaf ya, banyak orang yang dia itu nggak pinter tapi pakaiannya pinter, gitu loh. Nah, ini yang dimaksud pinter apa, gitu loh. Ini adalah pinter ilmu kehidupan, ya kan. Tetapi banyak juga orang yang pinter, yang paham hidup, ahli spiritual, itu pakaiannya adalah pakaian orang biasa, gitu kan. Berarti di sini teman-teman masih apa? Masih terkena kebiare dunyo, kan seperti itu, ya. Jadi kalau cari panutan, gitu kan, cari panutan, silahkan mencari orang-orang yang paham tentang dua kitab suci ini, ya. Dua kitab suci ini, yaitu kitab ainiyah, kitab yang bisa dilihat, dan kitab suci kauniyah, kitab yang tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Orang yang paham seperti ini pasti dia tidak akan pernah merendahkan orang lain, dan dia pasti akan mengajari orang itu bahwa semua yang diciptakan oleh Tuhan di semesta ini itu ada maksud, tujuan, dan manfaat. Tidak ngajari, mohon maaf, ini sesat, ini kafir, kan gitu kan, ini jelek, ya, kan seperti itu, ini enggak baik, enggak. Semua yang diciptakan oleh Tuhan di dunia itu ada maksud, tujuan, dan manfaat. Tujuannya untuk apa? Lita'arrofu, untuk kita saling mengenal, saling memahami, saling mempelajari, gitu loh, seperti itu. Kalau teman-teman masih mengidolakan satu, gitu kan, satu, dan itu yang benar cuman kita saja, kan gitu kan, organisasi kita aja, gitu kan, atau kelompok kita saja, itu berarti nggak benar, teman-teman. Berarti itu nggak sesuai dengan kitab kauniyah, karena di dalam masing-masing makhluk Tuhan, masing-masing ciptaan Tuhan itu ada Tuhan. Makanya di situ tadi, karena apa? Di mana kita menghadap, di situ ada wajah Sang Tuhan. Kok sampai kita mohon maaf menjelekkan, goblok lo, kan gitu kan, ya, cok lo, coi, dan lain-lain. Apalagi dia seorang, mohon maaf, seorang pemuka agama, ya kan. Belum lagi fenomena-fenomena dari zaman dahulu, ya kan, beberapa tahun yang lalu, ya kan, seorang pemuka agama menghamili santrinya, ya kan, meniduri santrinya. Seorang pemuka agama, gitu kan, tidur dengan, mohon maaf, jamaahnya. Belum lagi korupsi, belum lagi. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka tidak memahami kitab kauniyah. Yang dipahami hanya kitab ainiyah. Kitab ainiyah pun itu pun ya juga kurang dalam, makanya kelakuannya seperti itu, ya kan, kelakuannya seperti itu. Jadi di sini teman-teman, kalau menjadi seorang, mohon maaf sekali, menjadi seorang pemuka agama itu alangkah baiknya paham yang namanya syariat, torekot, hakikat, dan makrifat.
Dan ini masih dibagi lagi, syariat itu masih dibagi 4 teman-teman. Syariatul syariat, syariatul torekot, syariatul hakikat, baru syariatul ma'rifat. Kalau orang sudah sampai tingkatan syariatul ma'rifat, baru naik dia ke tingkatan torekot. Torekot itu juga masih dibagi 4 lagi teman-teman. Torekotul syariat, torekotul torekot, torekotul hakikat, torekotul ma'rifat. Kalau sudah torekotul ma'rifat, baru naik ke tingkatan hakikat. Lah hakikat juga masih dibagi 4 lagi teman-teman, ya kan? Hakikatul syariat, hakikatul torekot, hakikatul hakikat, hakikatul ma'rifat. Kalau sudah naik ke tingkat hakikatul ma'rifat, baru naik kepada tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan, bukan tingkatan paling tinggi, tingkatan setelahnya, itu tingkatan ma'rifat. Ma'rifat itu juga masih dibagi 4 lagi teman-teman. Ma'rifatul syariat, ma'rifatul torekot, ma'rifatul hakikat, baru ma'rifatul ma'rifat. Kalau manusia sudah pada tingkatan ma'rifatul ma'rifat, dia pasti paham yang namanya kitab suci kauniyah, dia paham ilmu spiritual, dia paham ilmu hidup, baru dia paham yang namanya hakul wusul yakin. Berarti ada 16 torekot di sini, 16 tingkatan teman-teman. Kalau orang masih, kalau di luar sana kayak yang saya melihat, saya ajari itu yang mahal-mahal ceramahnya itu masih syariatul syariat, itu awamnya awam, kulitnya kulit teman-teman. Nah, kalau teman-teman sampai seperti itu, ya mohon maaf sekali, teman-teman hidupnya pasti juga akan kena ikut-ikut apa namanya kesababan gitu ya, dari kelakuannya pemuka agama yang seperti itu. Makanya harus paham syariat, torekot, dan hakikat, dan ma'rifat. Karena ketika manusia sudah memahami tingkat hakikat dan ma'rifat, itu pasti dia paham kitab yang namanya kitab suci kauniyah, kitab yang tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca, yaitu kitab teles kalau di dalam bahasa Jawa, kalau di dalam mitologi spiritual Jawa, kitab teles gitu loh. Tapi kalau masih tingkatan torekot, mencari gitu ya, tingkatan syariat, masih menjalankan sesuai dengan apa namanya mata telanjang, itu masih orang yang paham dengan kitab suci ainiyah, kitab suci yang masih ada tulisannya dan bisa dibaca. Oke teman-teman, dari sini mungkin teman-teman bisa menyimpulkan, teman-teman juga bisa hati-hati ya teman-teman. Saya sarankan ya, tidak mudah loh yang menjadi pemuka agama itu, karena menanggung beban apa yang pernah disampaikan, menanggung beban karma apa yang pernah diberitahukan kepada jamaahnya. Makanya saya mohon maaf teman-teman ya kan, mohon maaf, saya pernah jadi ustadz tapi sekarang sudah nggak jadi ustadz lagi gitu kan, karena saya masih tahap belajar dan belajar teman-teman, masih mempelajari, dan semuanya itu termasuk mempelajari kitab kauniyah itu nggak habis-habis teman-teman gitu lah. Maksudnya kenapa? Seperti apa Thomas sebenarnya kitab kauniyah itu? Contoh kitab kauniyah itu, kenapa jari kita kok cuman ada 5, kenapa kok nggak 6 kan gitu. Nah ini sebenarnya maksudnya Tuhan menciptakan jari 5 ini apa kan gitu kan. Terus misalkan nih, ini ada rambut nih teman-teman, di batok kok nggak ada rambut, sedangkan di sini kok ada rambut gitu ya. Bawahnya lagi nggak ada, sedikit lagi ada rambutnya gitu ya teman-teman. Ini kenapa? Semuanya ada maksud dan tujuan serta manfaatnya teman-teman. Jadi kalau orang yang paham apa namanya kitab kauniyah, dia pasti tahu seperti itu semuanya ya kan. Seperti alif, huruf alif, kenapa alif itu berdiri seperti ini, kenapa kok nggak bengkok seperti ini, kenapa kok nggak tidur kan gitu kan. Kenapa huruf ba itu kok bentuknya seperti perahu seperti ini, atau seperti gua gabroning ibu dan ada titik di bawah ini. Ini maksudnya apa? Orang-orang yang model seperti itu, paham seperti itu adalah orang yang paham kitab-kitab kauniyahnya Tuhan, paham firman-firmannya Tuhan gitu loh. Itu seperti itu. Dan orang seperti itu pasti akan memberikan apa namanya petunjuk jalan yang benar-benar menuju sang Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan, sebenarnya kalau mau ngomong seperti ini panjang ini. Jadi jangan salah menjadikan idola ya, idola gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau idola itu paham kitab kauniyah, kalau nggak paham kitab kauniyah berabe Anda, karena bisa kena karmanya kan seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman, yuk kita belajar bareng-bareng ya, belajar bareng-bareng kitab kauniyahnya Tuhan. Kenapa hidung itu kok di modelnya seperti ini dan lubangnya 2? Kenapa
kok nggak 3 saja gitu? Kenapa kuping kok ditaruh di sini? Kenapa kok nggak di sini gitu? Kenapa tangan kok cuma ada 2? Kenapa kok nggak ada 4 gitu? Semua itu ada maksud, manfaat, dan tujuan. Kan seperti itu. Kalau ada orang, wah ini organisasi ini jelas salah, ini agama ini nggak benar, nanti masuk neraka, dan cuman kita aja ini yang masuk surga dan lain-lain. Berarti seperti itu, berarti nggak benar. Ya, berarti itu nggak benar. Karena apa yang diciptakan oleh Tuhan, baik itu secara fisik maupun non fisik, baik gaib dan non gaib, itu semuanya ada maksud, manfaat, dan tujuan. Tujuannya untuk apa? Supaya kita paham ketuhanan, paham semesta, paham hidup. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan kata-kata yang nggak pas, dan jika nggak sepakat, oke, tidak apa-apa, dan tidak perlu saling kita menjustifikasi, karena pasti ada manfaat, maksud, dan tujuan. Oke teman-teman, jika ada salah mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi. Om salam. Assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.